A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah selalu kita aturkan kehadiran Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-19, sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekali lagi untuk kita bertemu di hari ke-19 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Moga-moga semakin menguatkan kita, semakin banyak hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil, semakin banyak pahala yang bisa kita raih, yang kemudian bisa kita gunakan kebiasaan di bulan suci Ramadan ini masuk untuk bulan-bulan setelahnya. Di hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang telah dibaca tadi, bahwa dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai. Karena itu orang yang berpuasa, kata Rasulullah, janganlah berkata-kata kotor, janganlah ia berbuat bodoh. Jika ada seseorang ingin membunuhnya atau memakinya, hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Rasulullah bersabda, puasa itu adalah perisai, kata Rasulullah. Karena orang yang berpuasa itu janganlah berkata-kata kotor, janganlah ia berbuat bodoh. Jika ada orang yang ingin membunuhnya atau memakinya, bilanglah pada mereka, aku sedang berpuasa. Dua kali, ya. Jadi aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini menjadi tameng atau perisai. Jadi hadis ini menjelaskan salah satu faedah dari puasa yang kita lakukan, bahwa puasa itu bisa menjadikan benteng individu, menjadi benteng individu bagi kaum muslimin dari kemaksiatan. Karena ketika dia mau berbuat maksiat, dia teringat, oh aku sedang puasa gitu. Ketika dia mau berkata-kata kotor, dia akan menahan. Karena ada perisai tadi bahwa aku sedang berpuasa, masa aku berkata-kata kotor sih, nanti pahalanya jadi habis gara-gara ini misalnya, dan aku hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi puasa itu jadi perisai. Kemudian misalnya ketika dia mau berbuat bodoh tadi dikatakan, ya, maka itu menjadi perisai. Ngapain aku berbuat sedih ini? Aku sedang berpuasa. Jadi hadis ini adalah menjadi tadi faedahnya adalah bahwa puasa itu menunjukkan bisa dijadikan tameng, benteng bagi individu dari kemaksiatan. Termasuk tadi benteng ketika ada orang mau memakinya, mau marah-marah sama dia atau mau apa, katakan saja aku sedang berpuasa. Jadi sejatinya orang puasa itu harusnya, ya, tidak lagi melakukan kemaksiatan harusnya, karena ada benteng tadi itu, sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Jadi ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para pemuda yang belum mau menikah misalnya, juga ada hadis lain di mana Rasulullah SAW sabda, "Faman lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu waja'u." Siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya dari kemaksiatan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini juga
bahwa ketika seorang itu belum menikah, kata Rasulullah, jadikan puasa tadi sebagai solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan ketika sebelum menikah, ya. Jadi puasa itu jadikan tameng tadi loh, tameng agar kemudian diri kita itu tidak melakukan kemaksiatan. Harusnya demikian, itu benteng individu. Makanya ketika ada orang berpuasa, ketika dia masih berkata-kata kotor, mungkin ghibah, mungkin berbohong, dan perbuatan bodoh-bodoh yang lainnya, sejatinya dia belum memiliki esensi, belum memahami sebenarnya esensi dari puasa itu sendiri. Karena puasa itu sebenarnya perisai. Jadi ketika orang berpuasa, dia akan menahan berbagai macam aktivitas pelanggaran syariat harusnya. Ya, jadi itulah salah satu faedah dari bulan suci puasa Ramadan atau berpuasa, bahwa puasa itu bisa menjadi benteng bagi individu muslim dari kemaksiatan. Contoh tadi termasuk benteng dari ketika seorang yang belum menikah, Rasulullah menyatakan berpuasalah, menjadi perisai baginya dari kemaksiatan, dari berbuat maksiat yang lainnya, misalnya aktivitas pacaran dan lain sebagainya. Berpuasalah. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harusnya kita juga sebagai kaum muslimin itu secara individual maupun secara terbentengi sebenarnya. Jadi bersyukurlah kita ada bulan suci Ramadan yang kita berpuasa karenanya. Kemudian akhirnya kita secara individu itu terbentengi dari kemaksiatan. Jadi bersyukurlah ada bulan suci Ramadan. Sebagaimana Anda sampaikan tadi di awal, bahwa di bulan-bulan selanjutnya harusnya kita juga bisa terus melaksanakan itu. Kita bisa menjadikan membiasakan diri kita itu membentengi kita dari kemaksiatan tadi itu. Ya, misalnya berbuat salah, kita ingat, oh ini nggak boleh, karena terbiasa di bulan suci Ramadan melakukan itu. Misalnya tidak mau makan, tidak mau minum, misalnya di bulan suci Ramadan terbiasa, akhirnya tidak mau berbohong, terbiasa di bulan-bulan selanjutnya. Jadi berpuasa itu bagus sekali untuk itu semuanya. Namun memang di saat sekarang ini kondisi kita memang selain tadi bersyukur kepada Allah secara individual, tapi secara garis besar atau secara komunal kaum muslimin seluruh dunia, kita patut bersedih. Kenapa jadi bersedih? Ya karena kaum muslimin itu memang telah terbentengi sih ya dari hal-hal dalam masalah individu. Cuma terkait dengan benteng kemaksiatan dari seluruh kaum muslimin tidak ada. Jadi benteng kita ini nggak punya untuk kaum muslimin secara umum, secara menyeluruh. Karena kita sering harus bertanya gitu, sudahkah kita terbentengi dari perbuatan buruk, kezaliman yang menimpa kita? Kan enggak. Karena banyak saudara kita yang terzalimi di negara-negara lain. Kayak kemarin yang terbaru di Palestina, ada orang sholat di Masjid Al-Aqsa itu dipukulin, diusir dari masjid itu. Tentu ini kan bukan berarti kan kita ini nggak punya benteng. Tidak ada yang bisa membela kaum muslimin di Palestina sana saat ini. Itu contoh ya, bahwa kemudian kita ini nggak punya benteng kaum muslimin. Kalau ada bentengnya, tentu orang itu tidak akan berani mengusik kaum muslimin, apalagi sampai menyiksa kaum muslimin, sampai orang sholat atau diusir segala begitu, dipukulin ya karena masih bertahan untuk sholat. Dan ini kita nggak punya. Oke lah, benteng individu tadi dari kemaksiatan kita punya puasa, tapi di benteng dari perbuatan-perbuatan yang menjalimi kaum muslimin saat ini, misalnya di Palestina contohnya yang baru-baru saja, itu tidak ada benteng untuk seluruh kaum muslimin seluruh dunia, itu tidak ada saat ini. Jadi kalau benteng individu adalah puasa, nah benteng kaum muslimin secara komunal, secara keseluruhan itu adalah imam, adanya pemimpin dari kaum muslimin. Dan kita nggak punya saat ini, kita tidak punya pemimpin kaum muslimin, itu persoalannya. Jadi kita sebagai kaum muslimin harus sadar ini. Kenapa sih kemudian kok umat Islam itu seperti buih di lautan? Ya karena kita ini tidak punya pemimpin.
Ya, karena sungguhnya pemimpin itu atau imam itu adalah benteng. Di mana Rasulullah SAW bersabda, imamun innamal imamu junnah yuqatalu min rabbihi wa ra'i wa yuqatta qabih. Sungguh kata Rasulullah, imam itu adalah benteng, pemimpin itu adalah benteng. Dari belakangnya rakyat akan diperangi dan akan dijaga dengannya. Jadi perisai imam itu adalah benteng atau perisai. Jika bentengnya tidak ada, saat ini yang terjadi, bagaimana kaum muslimin begitu mudahnya disiksa, begitu mudahnya dilarang untuk ibadah. Itu baru di Palestina, di negeri-negeri lain juga banyak yang kemudian memakai jilbab saja dilarang dan sebagainya. Ini karena tadi benteng dari kaum muslimin secara keseluruhan tidak ada, ya, dan keberadaan pemimpin dan lain sebagainya sangat penting. Memang tanpa imam kita ini tercerai berai seperti saat ini, lemah, tidak berdaya di hadapan musuh-musuhnya, ya, tidak ada penjaga, akhirnya harta kaum muslimin tersia-sia dan dirampas musuh, ya. Kayak di negeri di kaum muslimin seperti di Indonesia itu kan harta sumber daya alamnya kan banyak diambil oleh asing, ya. Itu kenapa ya? Karena kita tidak ada pembela tadi, tidak ada penjaga kaum muslimin dari hartanya, ya, tidak ada benteng, sehingga akidah kaum muslimin juga mudah sekali disimpangkan, dikotori. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membelanya. Mudah sekali kaum muslimin itu berpaling dari aturan Islam, ya, karena ini tadi karena tidak ada benteng tadi, tidak punya imam tadi itu yang kemudian memimpin kaum muslimin, menjaga kaum muslimin, membentengi kaum muslimin dari berbagai macam hal yang mendera mereka. Nah, ada seorang imam, ada seorang Syekh Is bin Abdis Salam namanya. Dia berkata, jika tidak ada imam, tidak ada pemimpin kaum muslimin, maka jalan-jalan tidak akan aman, kata beliau, bagi kita. Orang-orang yang lemah di antara kita akan menjadi rampasan orang-orang yang kuat di hadapan kita. Itu menurut Syekh Is bin Abdis Salam, ya. Kemudian ada seorang penyair pada masa jahiliyah namanya Afan Audi, juga pernah bersenandung bahwa manusia itu tidak bisa mendapat kemaslahatan dalam keadaan tersia-sia tanpa imam. Tidak ada nada kebahagiaan bagi mereka. Begitu juga tidak akan ada kebahagiaan jika orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin mereka. Nah, ini. Makanya ketika mengingat begitu pentingnya dan mendesaknya kita punya pemimpin baik kaum muslimin yang membela kita, membela saudara-saudara kita, ya, maka setelah melakukan penelitian dari nas Al-Quran dan As-Sunnah, memang para ulama kemudian sepakat dan akan wajibnya mengangkat seorang pemimpin baik kaum muslimin di seluruh dunia. Ini para imam, misalnya Syekh Abdurrahman Az-Zaziri dalam kitab Al-Fiqih ala Al-Mazahib Al-Ba'in telah mencatat ijma imam mazhab yang 4 tentang wajib ada kepemimpinan baik kaum muslimin. Misalnya dia berkata begini, para imam mazhab yang 4, semoga Allah merahmati mereka, telah bersepakat bahwa imamah itu hukumnya fardu, dan bagi kaum muslimin meski memiliki imam yang akan menegakkan syiar agama dan membela kelompok yang terzalimi dari kelompok yang berbuat zalim, dan bahwa tidak boleh bagi kaum muslimin di saat yang sama di seluruh dunia ada 2 imam baik sepakat atau tidak sepakat. Ini menurut Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, ya. Jadi imam berkata demikian, ya, bahwa para imam mazhab itu sepakat, ya, bahwa wajibnya imamah atau pemimpin baik kaum muslimin. Kemudian Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30, beliau berkata, surah Al-Baqarah ayat 30 ini adalah dalil tentang kewajiban mengangkat imam atau khalifah yang wajib didengar dan ditaati agar kalimat umat menjadi satu, dan agar hukum-hukum khalifah itu bisa dilaksanakan.
Tidak ada perbedaan tentang wajibnya imam ini di antara umat dan para mazhab, kecuali yang diriwayatkan oleh Al-Asom karena ia tuli dari syariat. Begitu juga setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya dan mengikuti pendapat dan mazhabnya. Karenanya kita sebagai kaum muslimin saat ini harusnya kita tahu bahwa saat ini kita membutuhkan itu, membutuhkan benteng individu untuk melindungi kita dari kemaksiatan, dan juga benteng komunal, benteng untuk seluruh dunia bagi kaum muslimin, benteng umat seluruh dunia untuk melindungi umat dan agama dari hal-hal yang merusaknya. Itu yang saat ini sedang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita mintakan, kita yang sedang perjuangkan. Marilah kita sama-sama dan menyadari bahwa kita itu begitu pentingnya terhadap imam atau pemimpin baik kaum muslimin tadi, seorang khalifah di muka bumi ini yang bisa menjadikan benteng bagi kita kaum muslimin sehingga umat Islam itu tidak dianiaya, tidak dizolimi di bumi manapun, ya. Selain kita juga tadi secara individu, ayo kita bentengi kita dengan puasa tadi. Alhamdulillah kita masih punya puasa yang bisa membentengi diri kita. Tinggal saat ini perjuangan kita adalah membentuk atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang karenanya untuk membentuk atau mendirikan benteng komunal bagi kaum muslimin untuk seluruh dunia. Mungkin itu yang dibahas pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.